Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Masfiroh, nomor induk mahasiswa 20203101. Di sini saya dari Fakultas Pertanian, program studi agribisnis. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya dengan mata kuliah pembangunan pertanian. Di daerah saya, khususnya di Mojokerto, Jawa Timur, tepatnya di Dusun Subur, Desa Medadi, Kecamatan Turi, Mojokerto. Di sini pembangunan pertaniannya memiliki beberapa jenis tanaman atau komoditi. Yang pertama ada tanaman tebu, ada tanaman jagung, tanaman padi, tanaman kedelai, dan tanaman jeruk. Tetapi di sini juga bisa ditanami dengan sayuran, tapi hasilnya tidak akan memuaskan karena di sini sifat tanahnya ini tidak begitu subur dibandingkan dengan di daerah dataran tinggi. Kemudian untuk hal-hal yang dilakukan petani biasanya untuk pembajakan sawah, di sini sudah menggunakan teknologi, yaitu menggunakan mesin. Kemudian untuk irigasinya menggunakan diesel atau menggunakan pengairan. Kemudian untuk pupuk, jenis pupuknya di sini masih menggunakan berjenis pupuk kimia karena anggapan petani di sini, karena sifat petani di sini yaitu turun-temurun. Jadi apabila menggunakan pupuk organik maka akan ketinggalan pada saat waktu panen. Seperti itu. Indonesia adalah negara agraris, negara yang akan kaya alamnya dan negara yang akan kaya dengan penduduknya. Maka dari itu, mengapa demikian Indonesia dikatakan sebagai negara agraris? Karena kebanyakan mayoritasnya melakukan mata pencahariannya sebagai seorang petani, khususnya di daerah saya ini. Nah, di daerah saya ini mayoritas terbesar di daerah saya yaitu sebagai petani. Kemudian kenapa bisa jadi seperti itu? Karena di sini sifatnya turun-temurun. Kemudian seberapa pentingnya pertanian di daerah saya? Karena itu sangat-sangat penting ya menurut saya, karena salah satu penghasilan serta sumber daya alam yang ada di daerah saya ini masih sangat luas. Jadi untuk dimanfaatkan sebagai mata pencaharian serta mengurangi pengangguran yang ada di daerah saya khususnya. Kemudian pada saat pandemi saat ini banyak sekali warga-warga di daerah saya yang bekerja di bidang industri yang terkena PHK. Nah, itu salah satunya pelarian terbesarnya yaitu sebagai seorang petani. Kemudian untuk prospek kerjanya atau kedepannya seperti apa, nah itu sangat-sangat banyak peluang gitu. Karena di sini semisal ini tanaman jagung, terus kemudian nanti bakal diolah sendiri. Nah, itu kayak misalnya masih sistem kekeluargaan, ada yang pada saat pemanenan itu dipanen sendiri oleh keluarga tersebut sampai dengan proses penjualan. Kemudian ada salah satu misalnya di tanaman kedelai. Nah, di tanaman kedelai ini petani itu langsung mempunyai produk sendiri, seperti kayak di sini karena budidaya tanaman kedelai yaitu untuk dijadikan sebagai produk tahu atau tempe atau susu kedelai. Nah, seperti itu. Nah, itu mayoritas di sini tuh ditanganin oleh bersifat family gitu, jadi tidak melibatkan orang terlalu banyak. Jadi itu menurut saya, pemahaman saya selama saya tinggal di daerah saya tentang pertanian di daerah saya. Masyarakatnya sudah memenuhi kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian bukan hanya soal itu, ada beberapa dampak dari pembangunan pertanian yang berada di daerah saya khususnya. Nah, itu dari dampak positifnya yaitu terciptanya lapangan pekerjaan yang terbuka yang sangat lebar itu. Kemudian untuk yang kedua yaitu peningkatan sumber daya manusianya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk ketahanan hidup atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian untuk bisa menambah penghasilan khususnya di kalangan masyarakat ke bawah gitu. Intinya bisa membantu untuk kesehariannya, bisa membantu untuk ibaratnya kalau bahasa Jawa itu bisa
pasti banyak gitulah. Karena di daerah saya ini juga ada beberapa pabrik. Nah itu menurut saya cukup banyak ya, karena ada beberapa pabrik seperti pabrik kayak dari produksi makanan atau dengan bahan bakar, terus habis itu bahan baku, pembangunan. Nah itu limbahnya pada waktu itu sangat berpengaruh pada pertanian. Nah kenapa? Karena limbahnya itu mengalir di pesawahan. Jadi kalau bahasa Jawa itu di wangan-wangan sawah itu. Nah itu dialihkan ke situ. Jadi masyarakat itu merasa meresahkan karena beberapa tanamannya itu akan terganggu dan akan mati. Kemudian populasi udaranya, nah itu sangat terganggu karena ada beberapa tanaman yang nantinya akan mati atau tumbuhnya tidak akan stabil. Kemudian dari penduduknya sendiri banyak yang meninggal dunia karena dari asapnya tersebut itu banyak yang menimbulkan sesak nafas. Kemudian untuk yang ketiga, nah ini yang terakhir juga ya menurut saya, karena untuk sekarang itu masalah tersebut sudah ditangani oleh pemerintah serta masyarakat setempat. Kemudian untuk yang ketiga ini dampak negatifnya yaitu pencemaran air. Di situ ketika waktu itu limbah dibuang ke aliran air untuk irigasi petani, maka otomatis dari petani memiliki keterlambatan untuk panen. Nah, ciri-ciri pembangunan pertanian di daerah saya ini ada beberapa. Yang pertama yaitu memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dengan peraturan-peraturan pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu memiliki sifat turun-temurun atau mempersiapkan generasi ke generasi untuk siap membantu serta memproses dan menyiapkan tempat-tempat atau menyiapkan beberapa komoditi pangan untuk kedepannya. Kemudian yang ketiga ciri-cirinya yaitu di daerah saya ini juga memiliki beberapa banyak lahan dan masih luas untuk pertaniannya, serta prospek kedepannya dan dengan cara pengolahannya, dengan cara yang untuk diproduksinya serta di pemasarannya itu generasi mudanya ada beberapa, khususnya di dalam family, maksudnya turun-temurun itu harus melakukan atau meneruskan dari pertanian tersebut. Ya, terima kasih. Nah, tantangannya untuk petani atau pembangunan pertanian di daerah saya ini di sini tuh sangat banyak lahan, tetapi untuk pemudanya, untuk antusias pemudanya, untuk semangat pemudanya itu tidak ada, karena kebanyakan mereka itu memilih di bidang perindustrian karena mungkin gaji yang mereka dapatkan akan lebih banyak, atau dengan mereka memiliki profesi seperti itu maka akan mempercepat proses untuk lebih maju lagi gitu. Tapi di sini tantangannya itu bukan berarti untuk kedepannya itu seperti itu terus, bukan, karena di sini masih sifatnya turun-temurun, jadi generasi ke generasi. Jadi meskipun banyak di daerah saya khususnya pemudanya di bidang industri, tetapi masih ada beberapa pemuda yang mau terjun di dunia pertanian atau di bidang pertanian. Kemudian khususnya dari keluarga saya sendiri, karena kebanyakan di bidang pertanian. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu tantangan tentang masih ada pro dan kontra tentang penggunaan teknologi atau teknologi berbasis pertanian yang sudah ditetapkan atau diturunkan kebijakannya oleh pemerintah. Kemudian kenapa demikian? Karena merupakan kita tinggal di daerah Indonesia yang sangat akan kaya sumber daya alamnya, yang sangat akan kaya manfaat yang bisa kita ambil. Kemudian Indonesia juga sangat luas dengan beraneka ragam macam-macam tanaman, macam-macam apa yang ada di negara kita. Kemudian tapi kita minim tentang pengolahan serta penyuluhan terhadap petani-petani di sini. Kemudian Indonesia merupakan negara agraris yang kaya dengan akan alam serta masyarakatnya kebanyakan di bidang pertanian. Kemudian mengapa demikian? Karena sangat
dari kebijakan pemerintah serta dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang pertanian di Indonesia. Kemudian beberapa hal yang tadinya saya sampaikan, apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.